Halo anak-anak, apa kabar? Sudah 1 minggu kita tidak bertemu ya. Dan kita bertemu lagi di hari ini. Selamat siang dan selamat pagi dan selamat apa aja dan saat kalian membuka video ini. Semoga dalam 1 minggu ini hidup kalian semakin bermakna, selalu bersyukur dengan apa yang telah kalian dapatkan, dan terutama semakin berkembang iman kalian dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Bagaimana peran keluarga dalam perkembanganku, perkembanganmu. Ya, kita akan belajar. Apakah kalian ada tugas dalam keluarga? Nanti kita akan belajarin. Kita akan lebih menggali lebih dalam peran-peran yang ada dalam keluarga. Sebelum kita mulai, mari kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, peran keluarga bagi perkembanganku, perkembangan kalian terutama ya. Masih sama ya buku yang dipakai. Kompetensi dasar saya lewati. Indikator yang penting menjelaskan peran anggota keluarga adalah dalam perkembangan dirinya atau dirimu. Menjelaskan berbagai tindakan yang perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam keluarga. Menjelaskan peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan II, pernyataan tentang pendidikan Kristen, artikel 13. Menyusun doa untuk keluarga. Nah, apa yang kita pelajari? Peranan keluarga dalam proses pengembangan diri. Tanggung jawab terhadap keluarga. Pandangan gereja tentang peran keluarga bagi perkembangan diri seseorang. 3 itu ya. Oke, pengalaman hidup dan berkembang atau berkembang dalam keluarga. Keluarga cemara. Apa ya di dalam keluarga cemara? Ini adalah lagu dari keluarga cemara ya. Original soundtrack keluarga cemara. Mungkin kalian belum lahir saat film ini atau sinetron ini waktu dulu ada ya, dan sekarang pun sudah mulai tergeser sinetron ini dulu sangat luar biasa hebat membentuk atau menggambarkan keadaan keluarga yang baik, yang utuh, yang mungkin saling menolong, saling mengerti. Ini adalah sebuah lagu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah, mentari pagi ini bersinar indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, bentuk kami perkasa, putra putri yang siap berbakti. Nah, kurang lebih lagunya semacam itu. Saya mohon maaf jika suara saya itu fals karena saya nggak bisa bernyanyi. Nah, dari lagu ini bisa menggambarkan bahwa bagaimana seorang anak itu selalu bersyukur atau berterima kasih dengan orang tuanya. Ya, selamat pagi emak, selamat pagi abah, mengucapkan selamat pagi saat bertemu di pagi hari, saat bangun, mengucapkan terima kasih pada orang tuanya. Karena apa? Yang membentuk kamu sampai saat ini itu adalah orang tua kalian, bukan saya. Kita lanjutkan. Ya, peran keluarga bagiku. Keluarga adalah suatu bentuk persekutuan hidup atau komunitas kecil yang terdiri atas beberapa anggota yang memiliki sikap, karakter, kesibukan, masalah, dan kepentingan berbeda-beda. Maka untuk menciptakan keluarga yang ideal butuh peran aktif, tanggung jawab, dan pengorbanan dari setiap anggotanya. Di balik masih
adanya kekurangan dalam keluargamu. Kamu perlu sadar bahwa bagaimanapun keluarga dan setiap anggota keluarga mempunyai peran yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembanganmu. Ingat, dalam keluarga pasti ada kelebihan atau kekurangan, ya. Bagaimana sikapmu untuk menanggapi kelebihan dan kelemahan itu? Sekiranya kamu tahu saat kekurangan ya, jangan terlalu menuntut orang tuamu lah. Karena orang tua sudah terlalu sibuk dan untuk mendidik kalian, untuk mencari nafkah, untuk hidup kalian, biaya sekolah dan lain sebagainya. Pengetahuan dan keterampilan apa saja yang kamu peroleh dari keluarga di masa kecil hingga sekarang? Kira-kira apa? Orang tuamu sudah memberikan kamu apa? Silahkan dipikirkan ya. Ini pertanyaan dan silahkan ini tulis jawabannya dalam buku kalian. Apa yang selama ini telah dan selayaknya kamu lakukan demi membangun keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga? Kalian sebagai anak pun harus bertanggung jawab, tidak hanya Pak, ayah, bu, minta uang, nggak mau belajar, dan tidak menuruti orang tua, nasihat orang tua. Jangan semacam itu. Karena apa? Kalian juga punya tugas untuk memberikan keharmonisan dalam keluargamu, ya. Keharmonisan dalam keluargamu dan kesejahteraan keluargamu dan keutuhan keluargamu. Jangan sampai menjadi penyakit dalam keluargamu, ya. Selalu mencintai orang tua kalian dan turutlah manut dan patuh dengan orang tua kalian. Amatilah gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar apa? Ada seorang anak SD yang ya lumayan gendut ya. Itu adalah ibunya. Tugasnya apa ya kira-kira? Ibunya sedang apa dan anaknya sedang apa? Ini adalah gambar seorang ayah dan anaknya. Ayahnya sedang apa ya? Oh, nganu Pak, ngerujuk banyu gitu. Boleh, atau memandikan anaknya yang wanita, yang cewek. Tapi lihatlah gambar ini, pahami apa ya gambarnya. Kira-kira mereka sedang apa ya? Orang tuanya ngapa ya? Dan kerjakan. Anggota keluarga dan peran mereka, ya. Kamu punya anggota keluarga siapa saja? Tulislah anggota keluargamu. Ya. Buatlah tabel seperti di samping kiri. Tulislah anggota keluarga yang berperan dalam perkembanganmu sampai saat ini dan tulislah peran atau tugas mereka dalam perkembanganmu. Contoh, ayah, peran ayah apa untuk perkembanganmu sampai saat ini? Contoh, ibu, perkembangan anggota peran mereka apa? Kakak, peran mereka apa? Adik, peran mereka apa? Dalam keluargamu itu. Ya. Silahkan ditulis. Dan jangan lupa kirimkan ke saya. Di buku tugasmu, jika sudah foto dan kirimkan ke WA. Mari kita pahami. Saat ini, kehidupan keluarga mengalami perubahan pola hidup yang sangat tajam. Di perkotaan, kondisi keluarga atau rumah sudah mulai bergeser bagaikan losmen atau tempat penginapan karena akibat kesibukan masing-masing anggota keluarga menyebabkan mereka jarang berkumpul sama-sama. Jarang berkomunikasi satu sama lain, walaupun mereka tinggal dalam satu rumah dan istirahat dalam rumah yang sama. Kenapa? Sibuk mencari uang. Itu. Kurang komunikasi, jarang menyapa, kurang lebih semacam itu ya. Rumah hanya sebatas terminal saja, tidur, makan, mandi, berangkat lagi. Orang tua sibuk bekerja, berangkat pagi hari, pulang malam hari. Demikian juga anak-anak sibuk dengan kegiatan sekolah atau kuliah. Kalau banyak kegiatan di sekolah mungkin les apa, les itu, tambahan apa, tambahan itu, gitu ya. Kondisi keluarga di pedesaan juga mengalami perubahan. Demi mencari nafkah, sebagian orang tua pergi ke kota atau tempat kerja yang jauh, bahkan ke luar negeri. Ketika ada waktu luang, mereka lebih asik menonton televisi atau berkumpul dengan orang lain daripada saling berbincang satu sama lain. Yang makin tumbuh dalam keluarga-keluarga sekarang adalah sikap kurang peduli satu sama lain. Sikap kurang peduli satu sama lain yang sekarang sedang tumbuh. Ya, dulu
empati, peduli banget, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Karena kenapa? Ya kesibukan tadi. Anak tidak tahu permasalahan yang dialami orang tuanya, dan sebaliknya orang tua tidak tahu permasalahan anaknya. Karena kenapa? Kurang komunikasi. Banyak orang tua berprinsip kami harus kerja keras demi memenuhi kebutuhan anak. Mereka harus memahami kami. Sebaliknya anak juga berprinsip saya tak peduli. Yang penting kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Ya kan? Tapi apa yang didapat? Kurang kasih sayang. Ya, kurang kasih sayang membuat keluarga kurang mengenal satu sama lain, dan akhirnya ya tidak ada emosi satu sama lain, ya sama-sama cuek. Ya. Kurangnya komunikasi dalam keluarga adalah awal kehancuran keluarga itu sendiri. Ingat, selalu berkomunikasi dengan orang tuamu, sesibuk apa orang tuamu, komunikasi, diajak ngomong satu sama lain. Ayah, bu, tadi sekolah begini, ya cerita tentang sekolahmu. Maka tak heran banyak remaja lebih betah di luar rumah dengan temannya daripada tinggal di rumah. Bahkan ketika ada masalah, lebih senang mencari penyelesaian orang lain daripada orang tua atau saudara sendiri. Maka masing-masing anggota keluarga bertanggung jawab demi membangun keutuhan keluarganya, termasuk kalian, termasuk kamu, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Orang tua punya fungsi dan perannya masing-masing, begitupun anak atau kamu memiliki perannya masing-masing. Yaitu apa? Belajar, terus membantu nyapu, ngepel, ya, cuci piring, sudah mencuci baju sendiri, tidak menjagakan orang tua, tidak mengandalkan orang tua. Sekalipun kalian mempunyai mesin cuci, ya cuci sendiri. Jangan pernah membebani orang tua, karena orang tua sudah bekerja capek untuk kelangsungan hidup keluarga, termasuk membayar sekolah kamu, membiayai hidup kamu. Begitu ya, intinya jangan membebani orang tua. Peran keluarga bagi perkembangan diri menurut ajaran gereja. Baca dokumen Konsil Vatikan kedua, pernyataan tentang pendidikan Kristen artikel 3. Ya, jelaskan kembali dengan bahasamu tentang isi dokumen Konsil Vatikan II, pernyataan tentang pendidikan Kristen artikel 3. Ya, tulislah penjelasan di buku tugas agama Katolik di bawah tabel yang telah kamu buat tadi. Tugas yang pertama tadi. Ini ada tugas kedua. Ya, mari kita pahami. Keluarga merupakan sekolah pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga, khususnya kedua orang tua dan pula anggota keluarga yang tinggal serumah. Tanggung jawabnya, keluarga adalah orang tua atau keluarga sekolah pertama dalam mendidik anak. Bukan sekolahan, bukan gereja, tapi keluarga yang pertama. Kenapa? Gereja atau keluarga adalah gereja kecil sebelum gereja yang besar. Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran yang tak tergantikan dalam pembentukan dan perkembangan diri. Ketika berhadapan dengan adik, kamu belajar melindungi, belajar melayani, dan belajar membantu. Ketika berhadapan dengan kakak, kamu belajar bersikap hormat, belajar meminta bantuan tak kala tidak mampu. Demikian juga dari orang tua, kamu belajar menyayangi, belajar caranya berkorban demi kebahagiaan orang lain, belajar memberi, dan sebagainya. Mengingat penting dan besarnya peranan keluarga bagi perkembangan dirimu, sudah selayaknya bila kamu juga mencintai dan bertanggung jawab terhadap keluargamu. Kalian harus ikut bertanggung jawab. Kalian sudah remaja, sudah mulai dewasa, sudah bisa mengerti. Yuk, bertanggung jawab. Perbanyak belajar di rumah, kurangi bermain, hormati orang tuamu. Semua itu untuk apa? Untuk masa depanmu. Saya pernah mengalami, saya pernah di posisi kalian, dan sekarang saya sudah menjadi orang. Katakanlah orang-orang mengatakan saya sudah menjadi orang. Jadi orang yang sukses, sudah punya pekerjaan, itu sudah bisa bersyukur loh. Gitu ya. Maka hormati orang tuamu, cintai keluargamu, cintai anggota keluargamu, dan bertanggung jawablah dengan segala
tindakanmu. Mencintai keluarga dapat diwujudkan antara lain dengan cara memberi perhatian pada peristiwa khusus atau istimewa dalam keluarga. Misalnya, memberi ucapan selamat pada anggota keluarga yang berulang tahun dan sebagainya. Saling menyapa, selamat pagi ayah, selamat pagi ibu, selamat pagi kakak, apa kabar, ada masalah apa, selamat ulang tahun, hati-hati di jalan, gitu. Selalu ada komunikasi satu sama lain, jangan cuek. Marah boleh, kalau terkadang kalian marah sama orang tua boleh, tapi jangan terlalu lama. Kenapa? Ya, marah itu wajar, tapi yang penting adalah selalu berkomunikasi, peduli dengan orang tua. Begitu ya, jangan jadi anak yang egois. Oke. Silakan bertanya pada saya jika kalian kurang memahami materi ini, jika ingin memahami dan mencari buku mempelajarinya, silahkan terbuka ya. Jangan lupa tugas kalian segera kumpulkan pada saya ya. Semoga dapat dipahami. Tuhan memberkati usaha keras dan hidupmu. Salam Cogito ergo sum, spere audi, vivere tota, vita discendum est. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan kalian dapat menjadi pembawa damai dalam keluargamu. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menutup, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam